Ya, beberapa saat yang lalu Ketua DPP PDIP Puan Maharani ini meminta pada awak media untuk menanyakan kepada Presiden Joko Widodo posisinya dalam Pilpres 2024. Apakah Presiden masih mendukung Ganjar Pranowo atau tidak? Nah, isu ini memang berkembang di tengah isu dukungan Presiden Joko Widodo terhadap baca pres Prabowo Subianto. Ketua DPP PDIP Puan Maharani bertanya-tanya terkait arah dukungan Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024. Puan justru meminta awak media untuk menanyakan arah dukungan Jokowi kepada kepala negara secara langsung. Ketika ditanya apakah Jokowi dilibatkan dalam penentuan Mahfud MD sebagai cawapres Ganjar, Puan juga enggan mengonfirmasi lebih lanjut. Sebelumnya elit PDIP bersama pimpinan P3, Hanura dan Perindo mengumumkan nama Mahfud MD sebagai bakal cawapres pendamping Ganjar Prabowo Rabu lalu. Sosok Jokowi absen dalam kegiatan tersebut. Jokowi tidak hadir karena menghadiri agenda di Beijing, Cina dalam rangka kunjungan kerja. Isu keretakan Jokowi dengan PDIP belakangan kencang berhembus. Khususnya setelah kabar bahwa putra sulung Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, dipinang sebagai bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto, bakal calon presiden yang diusung Koalisi Indonesia Maju. Lantas di antara capres Ganjar dan Prabowo, kemanakah arah dukungan Jokowi? Tim TV One mengabarkan. Terbaik dari PDI Perjuangan, Presiden Jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di Tiongkok, Beijing, juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke Riyadh. Jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya Bapak Jokowi pada pengumuman Capres dan Cawapres pada kesempatan ini. Karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh Bapak Presiden. Mbak Puan, tapi gimana sikap partai soal isu perpindahan Mas Gibran ke Golkar? Kayaknya baru isu deh, emang udah pindah. Mbak, sikap partai gimana Mbak Puan? Ini mulai dari putusan MK, kemudian juga Projo gitu yang mendukung Mas Gibran. Menurut Mbak Puan sendiri, apakah emang Jokowi masih akan mendukung Pak Ganjar Pranowo? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya kalau Presiden udah pulang masih jadi mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lainnya. Kalau ditanyakan, saya juga mau tahu jawaban. Ya, langsung saja kita coba akan bahas hal ini. Nah, karena kalau misalnya kita lihat tadi apa disampaikan oleh Mbak Puan, dari segi raut wajah, dari segi ketegasan saat berbicara, nampaknya agak berbeda dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya begitu ya. Nampak sangat penasaran apakah ini kemudian juga ada indikasi bahwa dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 tidak pada PDI Perjuangan. Kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber kami. Sudah hadir di studio ada Bang Emmanuel Ebenezer, Ketua Umum dari Joman atau Jokowi Mania. Selamat pagi Bang. Pagi Bang Iman, thank you sudah datang. Terima kasih sudah datang. Dan dia juga sudah terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom. Ada Bang Andreas Hugo Parera, politisi PDI Perjuangan. Selamat pagi Bang. Pagi Maria, pagi Bayu. Ya, dan juga nanti akan terhubung bersama kami sudah ada Bang Hanta Yuda, analis politik, Direktur Eksekutif dari Poltreking Indonesia. Tapi sebelumnya saya mau ke Bang Andreas terlebih dahulu. Bang Andreas, kalau misalnya kita lihat narasi disampaikan oleh Mbak Puan, coba tanyakan saja ke Presiden Joko Widodo. Kami pun juga turut penasaran begitu ya. Kenapa kemudian nadanya setegas itu? Apakah tidak ada komunikasi secara internal sama-sama kader PDIP? Ya, kalau setahu saya dan tegas disampaikan oleh Pak Jokowi terakhir di Rakernas PDI Perjuangan, Pak Jokowi menyampaikan bahwa ya, kepada Pak Ganjar, di depan seluruh kader PDI Perjuangan, beliau mendukung Mas Ganjar sebagai calon presiden. Artinya ketika itu kan konteksnya adalah pidato dari Ketua Umum mengenai pentingnya kedaulatan pangan, kemudian juga apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar sebagai calon presiden yang diusung oleh PDI Perjuangan bersama dengan partai-partai pendukung lainnya, dan ditutup dengan ketika sambutan dari Pak Jokowi membenarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, dan kemudian dari poin itu beliau juga menyampaikan bahwa ketika
Ibu Ketua Umum berpidato, dia membisikkan kepada Mas Ganjar bahwa ya setelah ya menjadi presiden, terpilih menjadi presiden, besoknya langsung melaksanakan program itu. Jadi ini hal yang substantif, artinya dari Pak Jokowi menyampaikan itu kepada Mas Ganjar berkaitan dengan program untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak Jokowi sekarang gitu. Jadi ya saya tidak meragukan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Saya kira ya pemimpin menyampaikan itu di depan umum, di depan publik, di depan para kader, tentu adalah satu tanggung jawab moral untuk menjadi kepercayaan publik gitu bagi beliau sendiri tentunya. Dan selama ini kan Pak Jokowi, Bang Andreas, kalau memang tadi seperti yang Bang Andreas sampaikan ya dalam pertemuan terakhir, sudah apa yang disampaikan Pak Presiden itu sudah mengafirmasi seperti yang disampaikan oleh Ketum PDIP Bu Megawati mendukung Ganjar. Tapi kok ada nada atau pernyataan dari Mbak Puan begitu loh. Coba tanya gitu, masih mendukung Pak Ganjar atau tidak? Nah itu kan mungkin menyiratkan ada indikasi-indikasi tertentu gitu loh Bang Andreas. Harusnya kan tegas, tidak sebagai kader disampaikan kok dukung Ganjar Pranowo gitu. Ya itu kan interpretasi ya teman-teman wartawan ini kan. Teman-teman wartawan ini kan selalu ngotot untuk mempertanyakan, juga kemudian membentur-benturkan, sehingga Mbak Puan ya memberikan respons, tanya sendiri aja kan langsung kan, kurang lebih seperti itulah gitu. Jadi itu interpretasi kalau misalnya terhadap interpretasi situasi ya mungkin kalau misalnya jawabannya Mbak Puan pasti akan seperti ini. Kalau bayangan saya Bang Andreas, ketika ditanya Pak Jokowi masih dukung Ganjar atau tidak, ya Pak Jokowi sebagai kader pasti mendukung Ganjar gitu, tidak melontarkan kembali pertanyaan. Coba tanyakan kembali ke Pak Jokowi masih mendukung Ganjar atau tidak. Nah itu kan juga justru membuat bingung Bang Andreas. Netizen bilang sinis banget Mbak Puan katanya gitu. Ya itu interpretasi gitu, itu kan interpretasi teman-teman. Sementara kan saya bicara fakta gitu, fakta yang disampaikan oleh Pak Jokowi langsung, dan itu adalah hal yang kita tahu Pak Jokowi ya pemimpin yang kepala negara, presiden, kader PDI Perjuangan yang mempunyai integritas, dan disampaikan itu di depan ini loh, di depan publik, ditonton seluruh masyarakat Indonesia karena disiarkan secara langsung, TV One menyiarkan juga, kemudian itu di depan kader-kader PDI Perjuangan. Saya kira itu adalah hal yang faktual gitu, bukan interpretatif. Oke, baik. Saya langsung ke Bang Iman. Oh, tapi Mas Hanta juga sudah hadir ya bersama kami. Selamat pagi Mas Hanta. Mas Hanta pagi. Pagi, Bayu. Pagi. Oke, sebelum ke Mas Hanta ya saya ke Bang Iman dulu. Bang. Sebagai Ketua Umum Prabowo Mania kita coba cari-cari spill-nya nih. Oke Bang, kalau misalnya kita melihat judulnya ya, Jokowi dukung Ganjar atau Jokowi dukung Ganjar atau Prabowo. Anda mungkin sekarang sudah ada di organisasi untuk mendukung Prabowo gitu. Tapi dengan konteks saat ini yang sudah berkembang, ada beberapa pernyataan, salah satunya tadi dari Mbak Puan. Apa yang bisa Anda sampaikan gitu Bang pagi ini? Oke, ini menarik ya ketika berkali-kali PDIP menyampaikan dan tersirat sekali bahwa PDIP membutuhkan namanya dukungan Pak Jokowi. Tapi di sisi lain kita lihat ada orkestrasi yang disampaikan kawan-kawan saya juga, yang kebetulan itu sahabatnya Bang Hugo Farera ya, mengorkestrasikan tentang politik dinasti, ada bukan sinis politik, tapi saya melihatnya ini ada sebuah serangan politik yang dilakukan oleh kawan-kawan dan kawan-kawan saya juga yang hari ini pilihan politiknya berbeda. Nah, kami terkejut sekali ketika kemarin Mbak Puan menyampaikan keraguannya. Itu kan bentuk keraguan. Selama ini sebelumnya sangat meyakinkan sekali pernyataan-pernyataan kader PDIP bahwa ya Pak Jokowi pasti ke Ganjar. Kita senang aja sebetulnya pernyataan itu. Tapi berbalik tidak sebanding pernyataan kemarin, lantas tindakan-tindakan kawan-kawan saya yang mengorkestrasi politik dinasti itu. Jadi bukan sinisme politik lagi yang terjadi, tapi sudah melakukan serangan politik terhadap Pak Jokowi dan keluarganya. Kemarin di demo Mas Gibran di kantornya, kemudian ada
ya orkestrasi politik, anti politik dinasti. Padahal kepastiannya belum ada gitu ya? Iya, udah seakan-akan besok Mas Gibran itu sudah jadi wapres definitif gitu loh, tanpa proses pemilihan. Jadi kita ngeliatnya juga aneh juga, kok begini ya gitu loh. Seharusnya partai besar berpikirnya besar, partai ideologis berpikirnya yang ideologis. Jadi itu tidak sebanding dengan yang kita lihat selama ini gitu. Jadi harapan kita ke depan nanti ya sudahlah. Lantas nggak mungkin juga Pak Jokowi menyampaikan secara eksplisit bahwa saya akan mendukung A. Tapi kan sebetulnya sudah pernah berkali-kali disampaikan oleh Pak Jokowi, ya nanti kalau sudah dilantik, nih urus nih pangan gitu, itu ada problem. Kan tadi disampaikan Pak Hugo juga, Bang Hugo. Artinya ada ketidakyakinan di kawan-kawan yang mendukung Mas Ganjar. Apalagi kemarin deklarasi, ternyata baju yang garis-garis hitam putih nggak dipakai. Nah, tanda-tanda apa tuh Bang? Saya nggak tahu lah, mungkin ada yang marah-marah kali, ada ngambek-ngambek kali ya. Oke, tapi ada menurut Anda arah dukungan politik dari Presiden Joko Widodo kemana? Ya kalau saya nanti secara subjektif kan jadi nggak enak kan, seakan-akan coba memeta konflik atau membangun sesuatu yang tidak baik di itu. Tapi ya biarlah, saya nggak mau coba ingin menyimpulkan keputusan Pak Jokowi. Dia mendukung Pak Prabowo atau ke Mas Ganjar. Tapi saya yakin keputusan Pak Jokowi adalah keputusan yang baik, yang terbaik dan baik buat bangsa. Kami hargai pernyataan Anda, Pak. Kami akan jeda terlebih dahulu ya. Saat lagi kami akan kembali untuk Anda. Langsung saja kita lanjutkan diskusi kami. Sudah terhubung bersama kami ada Mas Hanta Yuda. Mas Hanta, langsung saja kalau melihat tondo-tondonya gitu ya, kalau kata Presiden Joko Widodo, kemana sih arah dukungan dari Presiden Joko Widodo ini? Terlebih lagi tondo-tondo pada saat kemarin pendaftaran ke KPU. Nampaknya Pak Ganjar Pranowo tidak mengenakan baju garis-garis yang kemudian disarankan oleh Presiden Joko Widodo satu. Belum lagi pernyataan Mbak Puan yang ditangkap oleh media dan juga publik justru mempertanyakan kemana arah dukungan dari Presiden Joko Widodo. Mas Hanta. Iya, kalau kita lihat kemarin ya, saya mereview yang pertemuan pendaftaran yang dilakukan oleh Mas Ganjar, memang tidak ada simbol-simbol Jokowi ya. Bahkan saya terlewat, mungkin tidak ada disebutkan nama Jokowi dalam konferensi pers atau mau dari pidato-pidato, itu memang hilang. Meskipun tidak harus ada, tapi seandainya ada itu lebih ideal lagi kalau dari sisi politik ya, karena ingin mengesankan kedekatan dan seterusnya. Yang kedua, Bala ketika baju direspon hitam dan putih, ya kata Mas Ganjar hitam dan putih, bukan tidak abu-abu. Wah, saya nggak tahu siapa yang abu-abu ini, Mas Andreas, Bang Andreas. Kalau Bang Andreas jelas hitam dan putih. Ya, saya kira yang ketiga ada poin itu, meskipun ini benar juga, yang baik, yang tidak baik tidak kita lanjutkan. Nah, itu agak tegas disampaikan oleh Mas Ganjar itu. Tapi saya senang juga, berarti Mas Ganjar tidak terlalu bergantung. Kalau bahasa saya tidak terlalu hanya bergantung pada sosok Pak Jokowi, harus berpikir secara lebih mandiri strategi politiknya untuk membangun persepsi dan seterusnya. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan Maria. Pak Jokowi itu ada dua hal ya posisinya. Sekarang sebagai presiden yang sedang menjabat, tentu tidak etis, kurang elok beliau misalnya memberikan dukungan politik secara terbuka terang benderang. Yang kedua, pasti diserang oleh publik kalau terbuka, secara terang, secara apa adanya gitu. Yang kedua, kita tahu karakteristik gaya kepemimpinan, gaya komunikasi politik, komunikasi publik Pak Jokowi, termasuk personality beliau, itu sulit kita berharap Pak Jokowi akan belak-belakan dengan bahasa terang-terangan. Biasanya Pak Jokowi kerap mengirim semacam kode politik, simbol secara simbolik, kemudian mengirim signal-signal. Itu dua poin ini yang harus kita pahami. Nah, lalu pertanyaannya kemana arah telunjuk Pak Jokowi ini diarahkan dan sejauh mana pengaruh telunjuk Pak Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Nah, kalau arahnya seperti saya katakan di awal, sulit kita Pak Jokowi akan terbuka, maka yang bisa dibaca tanda-tandanya tadi, seperti Maria katakan. Tanda yang pertama, selain kode-kode Pak Jokowi sendiri ya, tanda yang pertama di luar Pak Jokowi yang bisa kita baca adalah pergerakan relawan. Tentu relawan terbelah, ada ke Mas Ganjar, ada ke Pak Prabowo. Tapi ada relawan yang relatif paling dekat hubungannya dengan Pak Jokowi, acaranya sering didatangi oleh Pak Jokowi, kemudian namanya Projo.
Dan Projo kerap mengatakan tegak lurus dengan Pak Jokowi, menunggu arahan Pak Jokowi. Dan itu tidak dibantah. Terakhir ternyata ada acara pembukaannya dihadiri oleh Pak Jokowi, meskipun tepat terpisah kemudian Projo mendukung Pak Prabowo Subianto. Itu satu. Yang kedua, bisa dibaca dari pergerakan putra-putra beliau. Kalau secara normatif kan sudah selesai, PD Perjuangan harusnya sama-sama mendukung Mas Ganjar. Yang kedua, dari sisi putra beliau, yang pertama Mas Kaisang. Mas Kaisang dulu sebelum masuk PSI juga pernah ramai menggunakan kaos Prabowo. Nah, belakangan kita tahu Ketua Umum PSI, dan PSI tidak mendukung, belum paling tidak hari ini mendukung ke salah satu, tapi memiliki kedekatan, sering bertemu dengan forum-forum koalisinya Pak Prabowo, meskipun mereka belum jelas, belum dengan tegas mendeklarasikan kemana. Paling tidak kemarin tidak ada PSI ketika Mas Ganjar ke KPU. Yang ketiga, ini yang paling menentukan adalah Mas Gibran. Nah, Mas Gibran pun kalau saya tambahkan acaranya pendaftaran kemarin, harusnya untuk menimbulkan simbol kedekatan Pak Jokowi juga hadir menemani Mas Ganjar ke KPU, tapi mungkin ada alasan, ada tugas di Solo dan seterusnya. Tapi ini juga penentu, kalau sekiranya Mas Gibran betul-betul menjadi wakil Pak Prabowo, maka itu tidak politik dua kaki lagi, tapi betul-betul memang badan Pak Jokowi, kaki-kaki Pak Jokowi berada di Pak Prabowo. Jadi poin saya, sementara kalau kita baca dari tendensi terkuatnya itu, memang kecenderungannya lebih kuat ke Prabowo. Karena Pak Jokowi dan Mas Ganjar kan sudah satu partai. Begitu Pak Jokowi mengatakan netral saja sebenarnya, itu sebenarnya sudah merugikan posisi politik Mas Ganjar dan PD Perjuangan. Mestinya tidak netral, artinya sudah menggeser. Dengan menyatakan netral saja sebenarnya sudah menguntungkan Pak Prabowo. Dan ini yang saya kira ditangkap persepsi publik soal ini. Jadi dukungan Pak Jokowi pasti punya makna. Paling tidak itu arah telunjuk Pak Jokowi yang bisa dipersepsikan publik. Tapi ini bisa bergeser loh, bisa berubah karena Pak Jokowi bergerak kecuali saya katakan kalau belum ada kepastian ya, Mas Hanta. Tidak ada yang pasti. Oke, ada 3 setidaknya indikasi yang tadi disampaikan oleh Mas Hanta. Saya langsung ke Bang Andreas. Bang Andreas, kalau dari penjelasannya Mas Hanta, ini tondo-tondonya memang ke Pak Prabowo gitu. Meskipun tadi Bang Andreas yakin bahwa Pak Presiden, Pak Jokowi ini masih mendukung Ganjar Pranowo di 2024. Gimana Bang Andreas? Ya, kalau saya perhatikan dari awal, bahkan itu sejak jauh sebelumnya ya, ketika survei-survei ini sudah mulai mempresentasikan hasil-hasil survei, lembaga-lembaga survei mempresentasikan hasil-hasil survei, yang terjadi adalah orang melihat bahwa bagaimana cara untuk memperoleh merebut gitu kotel efek dari atau Jokowi efek gitu, karena semua tahu bahwa Pak Jokowi punya tingkat penerimaan publik yang sangat tinggi gitu, sampai pada waktu-waktu ya kita lihat sampai dengan sekarang ini mungkin juga gitu. Nah, jadi memang upaya ini kemudian membuat ya kalau di PDI Perjuangan kan kita jelaskan kan Mas Ganjar itu dan Pak Jokowi adalah partner yang ada di dalam satu garis partai gitu. Tapi upaya yang terjadi kan adalah dari ya misalnya sekarang ya di koalisinya Pak Prabowo atau Pak Prabowo itu berupaya untuk merebut itu gitu. Dalam arti menempelkan gitu, dirinya, menempelkan figurnya dengan Pak Jokowi, dan itu yang terjadi gitu, sehingga ini sangat tergantung pada itu, sangat tergantung pada aspek bagaimana merebut ini. Yang buat PDI Perjuangan sebenarnya ya kita berjalan dengan posisi kita tahu bahwa ini kader partai yang kemudian juga kita punya cara pandang yang sama, visi yang sama yang berkaitan dengan ya pembangunan dan apa yang sudah dilakukan yang juga harus dilanjutkan dengan tentu ada percepatan perbaikan yang harus dilakukan. Ini secara substansi ini yang kami lakukan gitu. Sementara upaya yang di pihak yang lain adalah berupaya untuk merebut ini gitu. Nah, fakta yang terjadi itu seperti itu. Kemudian muncul berbagai interpretasi yang ada. Saya justru di sini melihat dan kemudian akhirnya sampai pada ya menarik Mas Gibran, anak-anaknya, Mas Kaisang, yang dalam tanda petik menurut saya
mereka menjadi apa? Menjadi dalam tanda petik korban dari politisasi yang dilakukan seperti ini gitu. Dan ya maaf saja kalau dalam situasi seperti ini, saya justru melihat menjadi tidak produktif untuk ya kader-kader kami yang sedang menjalankan tugas ini. Tapi akhirnya ya terserah pada Pak Jokowi, kemudian juga pada Mas Gibran, Kaisang yang sudah mempunyai pilihan. Ya karena toh bagaimanapun proses ini harus berjalan terus gitu, Mas Ganjar harus melakukan dengan segala macam proses, dan itu kami lakukan gitu, dan kami sudah lakukan dan ini berjalan terus. Yang saya khawatir kemudian ketika ya tingkat penerimaan publik terhadap Pak Jokowi, Mas Gibran ini menurun, kemudian berubah juga gitu, ini yang akhirnya mereka akan menjadi korban gitu. Ya yang dalam hal ini adalah sampai di sana dulu Bang Andreas. Yang sudah lama, tujuannya adalah paling tidak elektoral begitu ya, Prabowo ingin merebut suara Jokowi. Saya mau ke Bang Emmanuel Ebenezer. Betul tujuannya adalah elektoral, sengaja merebut suara dari Pak Jokowi dan juga keluarganya untuk mendongkrak Prabowo? Ya, kalau hal itu pasti hal biasa dalam hal politik ya, biar gimana pun persoalan elektoral itu menjadi signifikan ketika sosok figur itu bisa menambah elektoral. Tapi kita lihat hari ini kan terjadi dejokowisasi, pokoknya berbau-bau Jokowi. Di kawan-kawan saya sudah coba menghilangkan, pokoknya dari custom yang tadinya hitam putih, kemudian Mas Gibran tidak diundang, kemudian orkestrasi-orkestrasi pokoknya yang sifatnya selain sinisme politik, serangan politik. Bajunya masih dipakai kok sama Bang Andreas sampai sekarang. Bang Andreas doang, yang lain enggak. Deklarasi kemarin. Itu menjadi pertanyaan kita ya kan, kok nggak dipakai ya? Waktu 2014-2016 itu Pak Jokowi pakai kotak-kotak gitu. Kemarin kita lihat ternyata itu tidak dipakai, nggak dipakai juga oleh Pak Mahfud, tidak dipakai oleh Mas Ganjar. Bahkan mobil yang dipakai mogok lagi itu kemarin, mobil yang menjadi pengantar capres-cawapres ya, kedua bus yang ditumpangi Bu Mega juga ternyata nggak bisa masuk karena ada terhalang kabel. Ya kita nggak mau terlalu klinik-klinikan lah ya. Tapi Anda pengen bilang apa Bang Iman dengan fakta-fakta yang Anda sampaikan tadi? Anda pengen bilang apa? Biar publik yang menjawab lah. Apalagi kita lihat kemarin acara deklarasi Rakernasnya Projo. Ya harus dipahamin, Projo itu ketua pembinanya adalah Pak Jokowi. Kedua, Projo ketua umumnya Budi Ari adalah menteri kabinet dari Pak Jokowi. Ya saya nggak tahu, biar publik yang menerjemahkan lah. Ketika Projo deklarasi di Kertanegara 4 mendukung Pak Prabowo. Tapi saya tidak mau mendahului sikap Pak Jokowi, itu tidak baik. Karena itu berkali-kali Pak Jokowi sampaikan ojo ke susu gitu loh. Tapi Projo sudah ada di Pak Prabowo gitu loh. Ya biarkan publik yang menerjemahkan. Kalau kita pokoknya semakin banyak yang mendukung Pak Prabowo, kita semakin senang. Artinya kan di relawan tuh ada petanya, ada relawan yang mainstream, ada yang relawan apalah. Nah ini relawan-relawan mainstream ini kan sudah mulai mengarahkan ke Pak Prabowo, saya Jokowi Mania, Projo, kemudian nanti ada lagi ya, nanti nggak lama lagi ada relawan-relawan Pak Jokowi yang militan itu ke Pak Prabowo. Saya hanya menginfokan di tempat ini bahwa nggak lama lagi relawan-relawan Jokowi itu akan mendeklar dirinya mendukung Pak Prabowo. Itu. Bukan sebagian, sudah full. Kok sebagian? Sebagian kecil memang ada di Mas Ganjar, sebagian besar nanti ada di Pak Prabowo. Kayak gitu kira-kira. Mas Hanta, nanti kita lanjut lagi ya Mas Hanta, Bang Andreas sama Bang Iman. Masih ada beberapa pertanyaan yang menggantung yang sebenarnya pengen dijawab juga, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi. Ya, diskusi kita masih berlanjut pemirsa, meskipun kemudian tadi baik dari Bang Andreas masih tetap Pak Jokowi masih tentu akan mendukung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meskipun tidak akan disampaikan secara gamblang posisinya sebagai presiden. Tapi Bang Andreas, dari internal PDI Perjuangan sendiri, seberapa penting sih kemudian kejelasan arah dukungan politik dari Presiden Joko Widodo untuk PDI Perjuangan? Ya, Pak Jokowi itu kan kader PDI Perjuangan gitu, dan saya kira sampai dengan saat ini seperti yang kami lihat, Pak Jokowi tentu mungkin tidak akan menyampaikan itu secara terbuka gitu. Seberapa tapi penting ya PDI Perjuangan? Secara substantif apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu karena itu kan dulu sama-sama juga kami buat gitu.
hal perencanaan strategis pembangunan dan apa yang dilakukan sekarang ini gitu. Dan sekarang kami sudah menyusun itu dan itu sudah kemarin kan sudah di KPU visi misi sudah disampaikan dan itu apa yang sudah dan pernah dilakukan oleh Pak Jokowi dan itu akan dilanjutkan tentu dengan poin-poin percepatan pada stressingnya itu pada percepatan gitu. Dan itu substansi hal yang ya kami lihat penting untuk disampaikan ke publik gitu. Dan saya kira itu penting juga buat Pak Jokowi hal yang menyangkut legasi Pak Jokowi karena selama ini kita tahu Pak Jokowi banyak berbuat hal-hal yang ya bermanfaat, bermakna untuk bangsa Indonesia gitu dan rakyat akan melihat itu gitu. Nah itu hal substansi yang penting yang perlu kami tunjukkan kepada publik. Oke, saya berangkat dari pernyataan Bang Iman tadi. Projo sudah menyatakan dukungan pada Prabowo Subianto. Tadi Bang Iman menyampaikan akan ada lagi organ-organ relawan Jokowi yang akan mendukung Pak Prabowo. Anda menyikapinya gimana? Kalau soal relawan itu kan kita lihat banyak yang sudah terkonversi gitu menjadi relawan Ganjar gitu. Jadi kita lihat ke depan lah gitu. Artinya ya kalau teman-teman masih berkutat bahwa relawan Pak Jokowi, ya saat ini kita bicara soal relawan Ganjar gitu dan relawan Pak Jokowi yang dulu adalah relawan Pak Jokowi sekarang terkonversi menjadi relawan Ganjar. Dan itu secara secara substansi saya banyak melihat orang-orang dulu karena dulu kan posnya kan kami tahu mereka datang ke tempat kami gitu. Yang dulu datang ke tempat kami yang relawan Pak Jokowi sekarang mereka bergabung menjadi relawan Ganjar gitu. Jadi itu terkonversi dengan sendirinya gitu di dalam fakta-fakta ya kerja lapangan yang kita lakukan itu sampai ke daerah. Tapi yang di sini tidak terkonversi Bang Andreas dari relawan Jokowi jadi mengklaim relawan Jokowi kemudian bergabung dengan yang lain ya itu sah-sah aja gitu buat kami nggak ada masalah. Iya. Kalau udah bilang sah-sah saja ya sudah lah ya kita nggak mau gimana pasti sah kan memberikan dukungan politik pada siapapun pasti sah. Bang Iman, saya satu sebelum ke Mas Hanta ya. Bang Iman, kalau dengan apa yang tadi sampaikan Bang Andreas ya sah-sah saja, kemudian soal citra yang diasosiasikan begitu ya dengan Pak Prabowo. So far kayaknya PDIP nggak ada isu sih soal arah dukungan ke sana ke sini. Nggak masalah kayaknya. Itu jawaban yang paling terhormat yang disampaikan kader PDIP ya. Dia jawab dengan ya nggak masalah, bagus gitu. Tapi kan kita lihat hari ini ada semacam keresahan dan kegelisahan lah yang terlihat lah ya, yang saya rasakan juga di kawan-kawan saya yang hari ini mendukung Mas Ganjar. Ya jawaban yang paling mudah, ya sah-sah aja secara demokratik. Itu jawaban yang normatif lah ya. Tapi ya secara batinnya mereka paham lah bahwa kita ini kan petarung jalanan semua. Oke. Gitu, biar gimana pun dalam konteks dalam demokrasi yang butuh elektoral gini, butuh seorang organizer. Nah hari ini organizer itu ada di relawan. Mas Andreas tahu lah senior saya ini. Nah kita ini kan punya kemampuan mengorganizer. Karena kenapa? Relawan itu nggak punya beban. Kalau seandainya relawan masuk ke tengah rakyat, mereka langsung nggak ngeblocking rakyat tuh. Oh PDIP, oh Golkar, oh ini relawan. Jadi enak, mereka lebih nggak resisten lah. Jadi kita ini organizer ini lebih dibutuhkan. Karena kenapa? Kita nggak punya beban. Ya, nggak ada beban begitu ya. Oke, saya ke Mas Hanta. Mas Hanta, kalau Anda melihat tadi sudah ada indikasi-indikasinya. Kalau Bang Andreas bilang ya no issue lah soal relawan siapapun mendukung itu adalah hak kebebasan gitu. Tapi kalau Mas Hanta melihat ya suasana kebatinannya PDIP sekarang tuh bagaimana sih Mas Hanta? Ya, saya kira memang sudah terlihat mulai ini ya. Kalau saya melihat PD Perjuangan siap dengan berbagai macam opsinya. Jadi betul berharap bersama Pak Jokowi, kalaupun tidak bisa mengkapitalisasi Pak Jokowi juga sudah siap. Dari tadi statement Bang Andreas maupun Mas Ganjar kemarin itu saya lihat hampir tidak ada seperti saya katakan mengkapitalisasi sosok Jokowi paling tidak kemarin kalau saya tangkap. Jadi sudah menyiapkan opsi sepertinya dengan atau tanpa tanda petik Jokowi gitu. Nah sementara Mas Noel ya semakin optimis justru menunjukkan kedekatan dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo katanya relawan akan makin banyak mendukung dan seterusnya. Itu paling tidak yang saya baca pengembangannya. Yang kedua,
ini kan seperti berebut pengaruh Pak Jokowi. Mengapa Pak Jokowi menjadi faktor? Itu ada empat hal. Satu, kita tahu Pak Jokowi memang memiliki pemilih militan. Tidak bisa dipungkiri dan itu bisa bergeser kalau tunjuk Pak Jokowi kemana lebih tegas. Yang kedua, tingkat kepuasan publik atau approval rating Pak Jokowi relatif masih tinggi, kisaran 70-80%. Dan ini menjadi modal. Nah, kalau kita bicara dari nomor 1, nomor 2 ini, ada datanya di survei. Kemudian yang ketiga yang ketiga adalah Pak Jokowi juga punya jejaring relawan, jaring partai politik. Kalau partai politik ya kita tahu sudah memblok mana-mana, tapi jaringan relawan, Pak Jokowi pernah memenangkan Pilpres 2 kali dan menang, dan ada jaringan relawan, dan ini menjadi mesin politik yang pasti totalitas akan mengikuti arah Pak Jokowi. Ini juga menjadi hal yang kenapa diperbutkan. Nah, yang terakhir, yang keempat, ini sangat penting, ketika Pilpres berlangsung 14 Februari, Pak Jokowi ada presiden. Ketika menjadi presiden itu berarti beliau ada panglima tertinggi politik. Dan semua fitur-fitur kekuasaan, jaringan kekuasaan dikendalikan oleh Pak Jokowi. Dan itu membuat posisinya sangat strategis. Nah, kalau sedikit lagi, Bayu, datanya, kalau di data kami Poltron Indonesia, kalau di cross tabulasi, memang agak cenderung ke Mas Ganjar sebaran pemilih Pak Jokowi sekarang ini. Kalau ternyata terus bergulir ini bisa bergeser ini. Pemilih Pak Jokowi 2019 yang lalu sekitar 50-an sekian persen, ke Ganjar 60-an persen, ke Pak Prabowo 20 sekian persen, baru ke Anies hanya 12%. Nah, kalau ini misalnya ada dinamika politik bisa jadi berpotensi bergeser. Ini pun sudah cukup lumayan bergeser ke Prabowo. Yang kedua bisa dibaca dari sebaran pemilih yang puas pada kinerja Pak Jokowi yang kisaran 75% itu. Ke Mas Ganjar 43% yang puas pada kinerja Pak Jokowi ya. Ke Prabowo 36%, ke Anies Baswedan 17%. Itu dekat sekali antara Ganjar dan Prabowo. Jadi saya kira semakin kemari ini pertarungan merebut pengaruh ini sangat penting. Karena faktor bagi Pak Ganjar maupun bagi sama dengan Pak Prabowo, faktor Jokowi sangat penting di luar NU, di luar elektabilitas dan sebagainya. Faktor Jokowi ini sangat diperebutkan, terutama di basis-basis Pak Jokowi, Jawa Tengah misalnya. Nah, inilah. Tapi diskusi kita menjadi kurang relevan ketika misalnya Mas Gibran menjadi cawapresnya Prabowo. Kalau itu kan tidak dua kaki lagi, udah jelas itu. Tapi kalau misalnya bukan Gibran, misalnya nama Erick Thohir atau Kofifa atau lainnya, maka hal semacam ini terus akan kita alami, akan kita lihat bagaimana dinamika tarik-menarik politiknya, Bayu, menurut saya. Dan saya kira ini hari-hari yang sangat menentukan untuk melihat apakah Gibran akan menjadi cawapres atau bukan Gibran gitu. Tapi apapun faktor Jokowi tidak bisa dipungkiri menentukan. Di tengah kompetisi yang sangat kompetitif, maka tunjuk Pak Jokowi, arah dukungan Pak Jokowi ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting untuk diperebutkan, sekaligus menjadi faktor kemenangan juga kalau dengan jarak yang tipis ya, saya kira begitu. Tapi Pak Jokowi juga bisa berubah kalau bukan Gibran. Tapi kalau Mas Gibran cawapresnya nggak berubah sampai akhir. Nanti kita lihat dinamika politiknya. Tadi Mas Hanta juga sudah menyampaikan karena mention soal cawapresnya Prabowo. Nah, nanti kita akan lanjutkan, kita bahas lebih detail dengan narasumber yang lain. Saya terima kasih ke Bang Noel, terima kasih Bang Andreas, terima kasih Mas Hanta juga terima kasih sudah hadir bersama kami pagi hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih Bayu. Nah, itu dia pemirsa. Kita coba akan cari tahu lebih dalam lagi siapakah sebenarnya cawapres dari Prabowo Subianto dan juga arah anginnya kemana. Usai jeda ya. Saat lagi kita bahas lengkap untuk Anda.